Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asolan nasa syu'uban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala adh-dhaifu 'alal qaum dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Al-hadits. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bersilaturahim, menyimak di acara Ar-Ribat Manba'ul Hikmah ini yang merupakan satu solusi bagi kita yang tidak ada kesempatan untuk mengaji kepada ustaz, kepada kiai, kepada ajengan, kepada al-alim al-alamah karena latar belakang kehidupan kita yang berbeda-beda. Ya misalkan gini, ya kita hidup di kantor, masa iya kita dari kantor mau datang ke rumah kiai, assalamualaikum Pak Kiai saya mau ngaji, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kan kita capek habis kerja seharian. Atau apalagi kita datang misalkan ke madrasah-madrasah, ke majlis-majlis taklim, ya kayaknya tidak ada kesempatan kita. Ini Ar-Ribat Manba'ul Hikmah, suatu solusi sama kita sambil capek kita mendengarkan ini. Sama. Derajatnya di hadapan Allah sama. Asal kita tujuannya mengaji. Menambah ilmu. Mencari ilmu. Demi untuk mengetahui ilmu agama. Sama. Jadi ini suatu solusi bagi siapapun yang tidak ada waktu untuk mengaji. Ini Ar-Ribat Manba'ul Hikmah bisa dijadikan rujukan untuk kita sambil istirahat. Tapi sekali lagi tujuannya mengaji. Insya Allah. Apakah boleh? Ya, kenapa enggak boleh? Boleh, karena Al-Fakir yang ngomong Al-Fakirnya ada. Jadi yang disebut kalau kita belajar ilmu tidak ada guru, fasyaihu syaiton, gurunya setan yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Jadi kita ngambil ilmu itu dari mana yang enggak jelas, yang siapa orangnya, yang berkatanya siapa, orang mana enggak tahu. Jadi kita kalau memang kita mau mengaji ya harus tahulah misalkan kalau ini ustadz ini orang mana, bisa enggak kita kalau mendatangi ke rumahnya seperti itu. Jadi harus bisa kita menemui lah gitu. Jadi bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu justru yang namanya murid atau yang mengambil ilmu kepada seseorang yaitu harus ketemu sebenarnya. Jadi dalam waktu yang senggang, dalam waktu yang longgar kita harus bisa bersilaturahmi. Ya dalam secepat-cepatnya 40 hari sekali kita datang. Kepada siapa? Ya kepada siapapun yang
kita anggap guru, yang kita ambil ilmunya. Kita datang 40 hari sekali. Kalau masih hidup. Tapi kalau misalkan guru kita yang ambil kita ilmu setelah meninggal, ya kita harus ziarah ke makomnya, ya minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu keharusan. Supaya apa? Supaya benar-benar kita bisa nyambung, bisa benar-benar bersatu nanti di yaumul jaza, yaitu di akhirat nanti. Jadi tidak boleh asal gitu. Makanya kalau Al-Fakir mengaji di sini, ya Al-Fakirnya ada, kampungnya jelas, rumahnya jelas. Jadi bolehlah. Boleh kita mengikuti, menyimak itu. Insya Allah tidak berlebihan kalau dikatakan mengaji. Sama aja dengan majelis ta'lim insya Allah. Yang penting niatnya ngaji. Tadi Al-Fakir membacakan satu hadis. Apabila kan idza dakhala dhaifu, apabila datang ke rumah kita tamu, datang tamu ke rumah kita, ya tamu nggak tahu mau apa, ini tamu aja bertamu. Tuh, jadi tamu datang itu birizkihi, dia membawa rezekinya. Kita jangan ketakutan, wah saya ini udah bekal untuk 1 bulan nih, ada tamu, aduh keganggu, kurang. Jangan begitu. Pokoknya mal, makanan, uang yang kita infakkan dengan ridho lillahi ta'ala, ikhlas, maka diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Sekali lagi, barang siapa yang menginfakkan hartanya, makanannya, maka Allah akan mengganti berlipat ganda. Jadi jangan ketakutan. Jadi kalau ada tamu, ya kita terima seadanya kita. Ya, apa kita mampunya persembahkan untuk tamu. Itu iman. Ciri orang iman, tanda orang iman. Dan tamu itu membawa rezeki. Wa idza kharaja, dan apabila tamu itu pamit keluar rumah kita, keluar dari rumah kita, maka bimaghfirati dzunubihim, maka kita semua ahli rumah itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tamu datang membawa rezeki, keluar tamu, dosa-dosa kita berjatuhan semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamu masuk, membawa rezeki. Tamu keluar dosa. Ahli rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang Al-Fakir langsung ke acara inti, yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu ini untuk perempuan. Perempuan yang tidak mau dicerai. Banyak tamu yang datang ke Al-Fakir yang dari jauh. Ya itu. Banyak yang itu. Yang mau dicerai sama suaminya tapi dia nggak mau. Jadi kayaknya dia masih cinta, masih sayang, masih berat, masih kangen kepada suaminya. Suaminya mungkin udah bosan. Atau suaminya ada pilihan lagi perempuan lain. Jadi suaminya minta cerai. Udah kita cerai aja ya gitu. Baik-baik. Tapi istrinya ya wong seneng gitu. Jadi nggak mau dicerai. Dan makanya ini Al-Fakir ijazahkan ini satu ilmu ini untuk supaya suami kita tidak mencerai kita. Sekarang langsung aja tulis auradnya. Pertama kita hadarat dulu. Sediakan pulpen, kertas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati nabina nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati
Syekh Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Mansur Cikadun Banten, wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi Sayyid Asdamiluha Afghanistan, wa khususan ila hadrati Syekh Ustazi Man Ajajani Hadza, wa khususan ila hadrati abi wa umi syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. Itu hadaratnya. Jadi sebelum wirid baca itu dulu satu kali. Jadi sudah kita mafhum semua, sudah paham semua, dan sudah maklum semua, sudah tahu semua. Setiap kita mengucapkan Al-Fatihah berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sekarang doanya. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imra'atu Nuhin wa imra'atu Lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Ini dibacanya 777. Ini dibacanya ke air. Dibacanya ke air. Airnya diminum sama kita. Tuh, jadi sudah maklum di area Al-Hikmah, setiap aurad, setiap amalan itu harus ditebus dengan riyadhah dan wirid. Puasa. Ini puasanya 3 hari. Mulai puasa hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu. Dibacanya 777. Dibacanya ke air kalau kita mau memakai, tapi ini boleh, karena gini kita yang mengerjakan. Jadi untuk kita dulu, berarti setiap wirid kita sedia air 1 gelas di depan. Jadi setelah beres itu 777 kita tiupin, langsung kita tatafal. Tatafal itu seperti ini gelas gitu, kita tiup. Itu namanya tatafal, diludahin tapi nggak ada ludahnya gitu. Tuh, nanti setelah itu langsung kita minta kepada Allah, ya Allah, ya suami saya supaya sayang, berat, perhatian, pengertian kepada saya sehingga tidak mencerai atau tidak akan mau mencerai walaupun saya pinta gitu. Ya itu mah minta mah bayang kita aja lah. Itu kalau untuk kita, tapi kalau untuk orang lain bisa kita, kalau kita sudah puasa, sudah wirid, ada orang yang ada masalah begitu, udah ribut sama suaminya, mau dicerai sama suami, bisa kita tolongin maksudnya. Apa ya kita caranya situ. Kita ambil air ke gelas, kita bacain itu hadarat 1 kali, terus itu ayat Al-Quran itu satu ayat itu 777. So minta, ya Allah, saya minta suaminya ini misalkan supaya cinta, sayang, berat sehingga tidak mau mencerai. Ini kan udah ribut mau mencerai, jadi minta supaya rapat kembali. Insya Allah kita minumin itu. Itu apalagi kalau diminumnya kedua-duanya lebih bagus, tapi diminumkan sama itu aja sama istrinya nggak apa-apa yang mau dicerai. Diminum langsung separuhnya pakai mandi. Jadi jangan diminum semua. Setengah diminum, setengah dipakai mandi. Ini waktu mandinya biasa kalau mandi itu kan pas air ke kepala, nyampein jadi kepala dulu. Pas air ke kepala langsung kita minta kepada Allah tujuan kita. Airnya itu dikasih bunga 9 warna bunga. Bunga apa aja? Bunga mawar, bunga melati, bunga berbagai macam bunga. 8 macam bunga. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara Al-Fakir, yang menyimak, yang mengikuti, atau yang menemukan video Al-Fakir ini. Al-Fakir ijazahkan. Semoga ini menjadi wasilah untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Al-Fakir bilang berulang kali, ini aurad, ini amalan adalah semata-mata kita berzikir kepada Allah. Keterangannya jelas. Zikir adalah ibadah. Zikir adalah suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah yang Al-Fakir bisa haturkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah, Allah memberi kemanfaatan, kemustajaban, kematian. Juga dengan karamat para aulia, mukjizat para anbiya, juga berkahnya Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat, kurnia, inayah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.